Jangan lupa subscribe channel TV9 Lombok News dan nyalakan notifikasinya. Oke, selamat sore pemirsa, kembali lagi di Speak Up Podcast pada sore hari ini. Tentu pada sore hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Narasumber yang spesial pada sore hari ini kita di studio podcast kita pada hari ini. Kita akan bicara ini kaitan dengan satu hal yang monumental. Monumental kenapa? Karena ini baru pertama ada di Nusa Tenggara Barat, dan bisa saja ini menjadi Nusa Tenggara Barat ini menjadi Polda Nusa Tenggara Barat bisa menjadi inisiator di tingkat nasional nantinya, kita tidak tahu. Tetapi saya melihatnya ke depan akan seperti itu. Kita akan bicara kaitan bagaimana kemudian kalau di pesantren-pesantren atau di sekolah-sekolah mungkin kita kenal fikih itu ada fikul wadi, ada fikih-fikih yang lainnya. Tetapi kali ini kita akan bicara tentang fikih lalu lintas. Mungkin asing kedengaran di telinga pemirsa, apa sih sebenarnya fikih lalu lintas ini dan siapa inisiasinya. Sekarang ini saya sudah bersama inisiator fikih lalu lintas dan kemudian penulis dari fikih lalu lintas juga. Assalamualaikum. Nopiar, Dirlantas Polda Nusa Tenggara Barat. Saya buka masker ya biar lebih jelas. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, alhamdulillah baik. Nah, ini Bang Nopiar ini kalau sudah melihat mukanya beliau ini kelihatan memang fikih lalu lintasnya sudah terlihat. Amin, insya Allah. Dan ini akan menjadi ini karya yang monumental bagi saya ke depan dan kita lihat nanti. Amin. Kemudian di samping beliau ada seorang, kalau biasa saya sebut beliau ini adalah TGM. Ya. Tuan Guru Muda. Karena kalau TGB sudah ada, kalau beliau ini TGM, Tuan Guru Muda. Tuan Guru Haji Muharrar Iqbal. Apa kabar Tuan Guru? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi, saat berpuasa masih tetap produktif. Masya Allah. Menulis. Insya Allah. Inspirasi tulisannya saya yakin dari Pak Dir ini. Ya betul. Pasti ya, betul. Ya. Inspirasinya nanti dijalankan ide-idenya. Ya betul. Sebelum ke Tuan Guru, saya ingin ke Pak Dir dulu. Pak Dir, kalau kita lihat Pak Dir sebagai Dirlantas di Polda NTB, dan kita tahu fikih lalu lintas, terutama kita di Nusa Tenggara Barat ini adalah mayoritas Muslim, tanpa kita harus menyampingkan agama-agama yang lainnya. Dan ini sejujurnya tidak pernah terpikirkan mungkin oleh kita semua yang ada di NTB, bahkan mungkin di seluruh Indonesia, tentang fikih lalu lintas ini. Apa yang kemudian menyebabkan Pak Dir memiliki inisiasi sehingga kemudian lahirlah buku ini? Iya, terima kasih pemirsa TV9. Alhamdulillah kesempatan yang baik ini dengan kita berwawancara, mudah-mudahan ini juga bagian dari edukasi pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas. Di mana keselamatan berlalu lintas itu bukan miliknya polisi lalu lintas. Ini milik semua. Milik kita semua. Milik kita semua. Polisi bukan satria baja hitam. Jadi bagaimana menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan sebagai budaya hidup. Ini harus kita tanamkan, kita berikan edukasi ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dia PAUD untuk usia dini sampai dewasa. Dari situ ketika berbicara keselamatan ini terkait dengan local wisdom, kearifan lokal di Nusa Tenggara Barat, ini menjadi luar biasa. Yang disebut Lombok ini kota 1000 masjid. Dari hal tersebut pernah ada kegiatan silaturahmi dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas tahun lalu. Saya talk show dengan Tuan Guru Hasanain Juwaini di Pondok Pesantren Nurul Harmain. Itu mendahului sebelum Tuan Guru Muharrar Iqbal. Dari hal tersebut, dari talk show tersebut kita ngobrol, kita berbicara tentang kecelakaan, tentang permasalahan lalu lintas. Disitulah ada ide bagaimana mewujudkan obrolan tersebut menjadi sebuah tulisan dengan fikih lalu lintas. Sudah ketemu nama fikih lalu lintas pada waktu itu? Sudah ketemu, dan saya menyambung
dengan Tuan Guru Muharrar Iqbal karena beliau ini kan aktif di forum lalu lintas angkutan jalan dan salah satu tokoh muda di TGM untuk aset bagi dunia dan dakwah muslim. Dari situ nyambung, sumbat ketemu tutup botol. Saya sampaikan bahwa Lombok Sumbawa ini angka kecelakaannya saya masih perlu dikontrol, masih perlu kita kendalikan. Syukur secara kuantitas dan kualitas kita turunkan. Dari situ bagaimana kita bekerja di tataran preventif, saya bilang edukasi, humanisme, persuasif dengan masuk ke tokoh-tokoh utamanya para Tuan Guru, karena beliau ini sebagai local wisdom yang kearifan lokalnya luar biasa, memiliki potensi. Lahirlah gagasan segera menyatukan dengan apa yang tadi di tahun lalu dengan Tuan Guru Hasanain dengan Tuan Guru Muharrar. Akhirnya keluarlah sebuah konsep yang masih berapa persen nih? Insya Allah sudah sampai 75%. 75%. Fikih, Fiqhul Murur. Iya, jadi Fikih lalu lintas. Cuma ada perubahan sedikit, itu berdasarkan forum grup diskusi dari 17 Tuan Guru yang sudah kita undang di Pulau Lombok. Ini berarti sudah didiskusikan juga sama Tuan Guru. Sudah. Artinya sudah dapat restu juga ini. Alhamdulillah. Beliau-beliaunya semua support, mendukung dan memberikan banyak masukan. Karena ini baru pertama kali. Insya Allah. Amin. Dan kita tentu seperti tadi, ini saya kira ide yang cukup brilian, Pak Dir, karena sekali lagi kita tidak temukan, kami belum pernah mendengar mungkin di daerah-daerah lain. Saya coba googling di daerah-daerah polda-polda lain, sudahkah ada tidak fikih lalu lintas seperti ini? Ternyata belum. Nah, ini kan menjadi satu apresiasi tersendiri mungkin yang diberikan oleh para Tuan Guru kita, terlebih kita adalah mayoritas agama Islam. Apa pesan poin yang disampaikan oleh Tuan Guru kita untuk memberikan apresiasi terhadap mahakarya ini? Ya, saya mengapresiasi pada saat talk show yang tahun lalu itu. Kenapa? Bahwa memang secara kebanyakan kecelakaan itu dibilang musibah, dibilang takdir gitu. Kalau menurut harfiah ketentuan perundang-undangan, kecelakaan lalu lintas itu suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga atau tanpa sengaja, tidak terduga dan tanpa sengaja, yang bisa menimbulkan kerugian baik itu jiwa maupun material, seperti itu. Dan menurut pakar-pakar yang mendalami pendalaman tentang anatomi kecelakaan lalu lintas, bahwa setiap kecelakaan itu didahului oleh pelanggaran. Dari unsur pelanggaran inilah, kalau berbicara tadi takdir, kita masih punya upaya, masih ada usaha. Ikhtiar mengantisipasi itu terjadi. Sehingga kita tidak kufur atau tidak pasrah terhadap sesuatu hal yang kalau kita kerjakan mudarat karena melanggar, dan jangan menganggap bahwa itu sebuah takdir seperti itu, apalagi sampai mendapat predikat meninggalnya kecelakaan lalu lintas karena melanggar syahid. Amat disayangkan kalau mabuk-mabuk balapan liar. Ada memang itu. Ya mudah-mudahan itu saya cuma salah denger aja. Jangan sampai kepleset sampai balapan liar dibilang meninggalnya syahid. Tapi kalau seorang kepala rumah tangga yang mencari nafkah luar biasa, pagi, siang, sore, malam demi menafkahi, dan dia taat patuh pelanggaran lalu lintas, kemudian menjadi korban kecelakaan, kalau misalnya mendapat stigma itu, saya sependapat, tapi betul-betul korban dia, bukan pelaku. Artinya fenomena itu yang kemudian ingin dipotret dan dijelaskan dalam buku. Insya Allah nanti dengan dibantu para alim ulama, para tuan guru juga akan mendekatkan pengertian tadi, dan
kami atau saya berbicara hukum positif, para tuan guru mendekatkan melalui sisi agamanya. hukum agama. Oke, Pak Dir, saya ingin coba konfirmasi ke penulisnya dulu Oh ya, ganti-gantian lah ini. Siap. Pak Tuan Guru, bagaimana sebelum masuk ke bukunya, tapi pada waktu Pak Tuan Guru berdiskusi dengan Pak Dir itu, sebenarnya saya ingin tahu atmosfernya seperti apa. Bagaimana Tuan Guru kemudian menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Dir itu pada waktu itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan terima kasih juga kepada Pak Kombes Pol Nopiar SIK, Direktur Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Barat. Pertama, memang ini semua berangkat dari rasa keprihatinan dan kepedulian. Jadi, dua rasa itu. Saya dahulunya hanya sibuk mungkin dari satu, istilahnya itu dari satu podium ke podium lain, ya, dari mimbar Jumat ke mimbar Jumat lain, dari satu pengajian ke pengajian yang lain, hanya berbicara ansih tentang bagaimana mengajak umat, bagaimana kita mengajak masyarakat agar senantiasa taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasulnya, taat semua kepada perintah-perintahnya. Nah, kemudian dalam forum lalu lintas angkutan jalan FLLAJ itu saya seringkali mendengarkan, bahkan ada satu grup namanya grup FLAJ, grup WAG, WhatsApp. Di situ selalu menginformasikan tentang kecelakaan yang terjadi, ya. Hampir setiap hari, baik itu entah pohon tumbang, kabel putus, banjir, bahkan juga kecelakaan karena faktor tabrakan ini, atau ada orang ditabrak karena jalan yang tidak diperbaiki, atau faktor human error daripada manusianya itu, ya kan? Saya berangkat dari itu, ya. Ini kok lama-lama harga manusia itu agak murah, harga jalanan. Nah, berangkat dari itu. Lalu kemudian kami menginisiasi lahirnya satu buku namanya Khutbah Jumat Tematik Berkeselamatan. Sudah ada buku itu yang menjadi pedoman bagi para tuan guru, ditulis oleh 15 tuan guru, ya, ditulis 15 tuan guru, termasuk almarhum Tuan Guru Haji Sofwan Hakim, ya, dan tuan guru almarhum Tuan Guru Husnul Duat, dan tokoh-tokoh yang lain. Kenapa kenapa buku Khutbah Jumat? Karena kita menganggap ini adalah cara yang paling efektif pada saat itu, karena mungkin istilahnya sekali mendayung 2 pulau terlewati. Karena khutbah Jumat banyak orang, ya, followernya banyak, jamaahnya banyak, dan sekali kita menyampaikan. Nah, kemudian bergantilah direktur lalu lintas, dan alhamdulillah semakin kuat kita berdiskusi di forum itu, semakin kita merasa bahwa kontribusi kita sebagai orang yang dipercaya oleh umat gitu ya, untuk seiring dengan kecelakaan terus terjadi. Tapi alhamdulillah, syukur ada hikmahnya, dengan adanya COVID-19 ini angka kecelakaan agak menurun, tapi tetap kemudian kita harus berikhtiar, ada upaya. Lalu Allah pertemukan saya dengan beliau, lalu beliau mengajak saya silaturahmi di ruangan beliau, dan tercetus ide dari beliau, tidak cukup dengan buku khutbah itu, kita perlu ada ikhtiar, upaya menghadirkan satu pendidikan yang tidak hanya dalam konteks khutbah Jumatnya, tapi ada buku yang dibawa kemana-mana, bisa dibaca di bisa dibaca di mobil, bisa dibaca di kampus, bisa dibaca di mana saja, bahkan juga bisa dibaca di pesawat, di kapal, dan di mana saja. Kalau khutbah Jumat kan hanya terbatas ketika orang khotib saja dan hari Jumat saja, ya kan? Tapi kalau ini fleksibel, kapan saja. Nah, kemudian beliau menyampaikan ide, bagaimana kalau kita buat saja, Tuan Guru, buku. Oh, sangat bagus, saya bilang. Nah, ide yang dari beliau itu saya tangkap. Lalu kemudian saya coba meramu kira-kira isinya, dan saya sampaikan kepada beliau. Dan ternyata responnya sangat luar biasa. Maka saya lihat beliau ini dalam hati saya, ya, berdosa saya kalau saya tidak membackup beliau.
salah saya kalau niatan mulia ini tidak kemudian kita segera wujudkan. Maka itulah dasarnya saya bergadang tiap hari tiap malam untuk menyelesaikan buku ini. Tak dengan tetap saya berkonsultasi dengan beliau. Ya, dari sisi hukum. Ya, dari sisi hukum, termasuk dari judul-judul yang kita akan kembangkan. Saya pikir beliau tidak responsif. Ternyata beliau ini saya lihat sosok polisi yang memiliki sumber daya manusia yang luar biasa, intelektual gitu ya. Ternyata tanggap gitu. Wah, ini sudah bagus. Akhirnya mungkin kurang lebih 2 bulan ya Pak Direktur ya. Ya, kurang lebih ya. Diskusi untuk membuat buku. Udah buat buku ini. Oke. Gitu ya. Nanti saya lanjutkan di segmen berikutnya. Karena kita akan bersejenak Pak Den. Pemirsa, kami akan kembali sejenak pada Wara Barik ini. Tetaplah bersama kami di Speak Up Podcast. Kita kembali di Speak Up Podcast pada sore hari ini. Kita masih bicara tentang mahakarya ini fikih lalu lintas dari Polda Nusa Tenggara Barat yang kemudian diinisiasi oleh seorang Dirlantas Kombes Pol Indonesia. Sebelum masuk kita ke sesi bukunya, saya ingin ke Pak Dir dulu. Pak Dir, dalam waktu 2 bulan berdiskusi dengan Tuan Guru bisa hadir ini. Ya. Apa pesan yang ingin disampaikan sebenarnya? Sebetulnya sih 2 bulan ini aplikasi pekerjaan ya. Bahwa buah-buah pikiran dan imajinasi menyatukan hukum positif dengan kaidah-kaidah dalam keislaman, khususnya dari Al-Quran dan hadis. Itu sejak kita talk show dengan Tuan Guru Hasanain seperti itu. Arti sudah ada gambaran di sudah ada gambaran dari produksi nanti yang sudah digagas dan dikerja oleh Tuan Guru Muharrar Iqbal ini bersama kemarin juga hasil diskusi itu. Kita ingin menyampaikan pesan kepada para pengguna jalan dengan pendekatan kearifan lokal wisdom yang ada. Ini loh masyarakat yang madani dengan konteks hukum positif dan dari kaidah agama menjadi disiplin dan tertib berlalu lintas yang berakhlakul karimah, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang memuliakan keselamatan di jalan, sehingga melekat dan masuk di alam bawah sadar. Insya Allah kalau niat tulus dan ikhlas, dia dengan disiplin, dengan tertib menjaga diri, kemudian menjaga orang lain dari kemaslahatan, menjadi yang memuliakan manusia, mengasihi, rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ini juga bagian dari ibadah. Artinya begitu. Bahwa mentaati peraturan lalu lintas itu adalah bagian dari ibadah juga. Bagian dari ibadah juga. Nah, saya kalau dengar Pak Dir lama-lama ngomong sudah kayak Tuan Guru. Amin. Kebanyakan bergaul sama Tuan Guru jadi ngomongnya sudah kayak Tuan Guru. Baru 2 bulan sama Tuan Guru. Begitu terbit fikih lalu lintas ini sudah ngomongnya beda. Jadi itu yang ingin disampaikan Pak Dir ya, memadupadankan hukum positif di negara kita dengan hukum-hukum yang ada di agama. Dan itu relevan. Tidak bertolak belakang. Dari situlah saya disupport Tuan Guru Hasanain Juwaini, yakin dan pede, ditambah lagi ketemu sama beliau Tuan Guru Muharrar dan diskusi itu. Serius selama 2 bulan itu jadilah sebuah buku. Beliau menyampaikan outline, kita poles-poles sedikit. Insya Allah nanti ada diskusi lagi setelah saya editing ini dengan para Tuan Guru yang kemarin kasih masukan. Mudah-mudahan ini episode atau yang pertama edisi pertama dan bisa jadi karena berbicara fikih ini kan pemahaman yang mengkaitkan dengan syariat dengan aplikasi kehidupan. Itu berkembang insya Allah dengan masukan-masukan Tuan Guru. Mudah-mudahan konteksnya menghadapi milenial terkait dengan kearifan lokal remaja muslim, mudah-mudahan ini masuk mudah-mudahan ini keren. Satu-satunya Dirlantas ini patut kita kasih apresiasi, dan bahkan nanti kita berharap ini diadopsi oleh Mabes Polri misalnya. Amin. Dan kemudian menjadi satu semacam silabus lah ke polda-polda di Indonesia. Tapi nanti kita akan singgung itu Pak Tuan Guru Kombes Pol Novian. Saya ingin ke Tuan Guru. Tuan Guru, kalau kita lihat, saya baca dari fikih
lalu lintas ini kalau tidak salah ada 6 bab ya. Ya. Ada 6 bab yang kemudian dibahas. Ini kaitan adab berlalu lintas, memaknai musibah dan takdir, cara pandang pengelolaan musibah dan takdir, pemenuhan hak dan kewajiban dalam berkendara, masalah ibadah pada saat berlalu lintas, ini dan doa-doanya. Ya, betul. Kalau lihat dari bab-bab yang kemudian disusun ini, apakah sudah memenuhi, artinya menjawab semua persoalan lalu lintas kita yang ada di NTB ini? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita berbicara tentang apa istilahnya sempurna apa tidak sempurnanya sebuah buku atau karya, memang kita belum mengatakan ini sempurna. Tetapi kalau kita bicara tentang apakah cukup mewakili tentang persoalan-persoalan kita di tengah-tengah kemasyarakatan, terutama masyarakat berlalu lintas, tentu sangat ya. Karena apa? Karena memang itulah yang berkembang dan terjadi selama ini dengan masyarakat, termasuk juga tentang persoalan-persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya ketika dia berpergian atau safar ya, berpergian keluar kota menggunakan bus, menggunakan pesawat, menggunakan motor dan seterusnya. Nah, tentu masyarakat kita akan sedikit banyak akan dihadapkan oleh persoalan tentang keterbatasan air, bukan ketiadaan ya, keterbatasan air misalnya di kendaraan. Bagaimana sholat di kendaraan, bagaimana sholat di pesawat. Ada dibahas di sini? Ada, kita bahas di sini. Termasuk ketika kita akan melaksanakan sholat jamak ya, jamak takdim maupun jamak takhir yang qasar ya, ataupun tamam misalnya gitu ya. Itu kita muat di sini. Termasuk adalah doa-doa yang harus kita baca ketika kita baru keluar dari rumah, kemudian naik kendaraan dan sampai kepada tujuan. Nah, ini adalah ikhtiar daripada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa jangan sampai juga masyarakat melihat kepolisian itu persepsinya adalah selalu yang ada di jalan, yang nilang dia atau yang dianggap mencari kesalahan, padahal tidak kan. Artinya ya, masa polisi itu dalam aspek hukum fikih itu adalah bahwa dia adalah bagian daripada pemimpin yang wajib ditaati. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Termasuk amri minkum. Termasuk amri minkum. Karena apa? Karena dia adalah perpanjang tangan negara, dan negara itu menghadirkan regulasi, dan regulasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip pemahaman hukum fikih kita. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Dirlantas tadi benar. Memang persepsi masyarakat kita saat ini sering kita lihat, mohon maaf ya, banyak beranggapan bahwa ya sudahlah, kalau memang masanya kita mati ya kita mati. Tapi kan kita tidak ingin kematian itu sia-sia. Memang di dalam hadis itu disebutkan asyuhada'u khamsatun. Syahid itu ada 5. Satu namanya al-mat'un, orang yang mati karena wabah seperti sekarang ini. Ada orang mati karena wabah corona. Tapi kematian seperti apa corona ini? Kalau kematiannya itu tidak mentaati prokes, itu bukan mati syahid, namanya mati kesahid ya. Mati kesahid, Pak Dir ya. Sama seperti kita di dalam berlalu lintas ini. Di dalam berlalu lintas ini kalau kita mati ditabrak, sementara kita tidak pakai spion, tidak pakai helm, tidak pakai surat-surat kendaraan yang lengkap, tidak pakai SIM, ya, tidak pakai seat belt, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh kepolisian, terus kita mati, itu bukan mati syahid, mati kesahid juga. Tapi kalau kita sudah lengkap, ya, surat kendaraannya lengkap, spionnya lengkap, helmnya berstandar SNI, mobilnya juga tidak urakan gitu ya, spionnya lengkap, terus kemudian kita tabrakan atau ditabrak, maka itu namanya wasahibul hadmi, orang yang mati syahid karena dia kecelakaan atau tabrakan. Salah satu yang paling menarik dan dijelaskan itu juga bagaimana kemudian menyikapi takdir yang ada di lalu lintas itu begitu ya, di betul, jalan begitu. Betul. Karena memang pemahaman masyarakat kita seperti bilang tadi bahwa banyak sekali di masyarakat kita yang kemudian memiliki pemahaman bahwa kalau sudah mati itu ya tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, mau di mana saja pasti mati begitu. Jangan-jangan itu juga yang menjadi yang perlu menjadi edukasi bersama. Ya, betul. Ya, itu saya setuju. Makanya saya menangkap pesan dari beliau itu ketika beliau berbicara tentang bahwa masyarakat kita ini sering salah persepsi di dalam memaknai takdir. Maka supaya kematian kita tidak sia-sia, maka kita harus berikan edukasi. Nah, salah satu edukasi itu adalah terbitnya buku fikih lalu lintas ini. Dan yang kedua adalah bahwa memang masyarakat kita
di dalam memaknai takdir itu kan sangat pendek. Dia masih menggunakan konsep takdir jabariyah, ya, bukan apa namanya, jabariyah itu kan hanya berlepas tangan dia. Ya sudahlah, kalau memang itu takdir kita, ya kita terima saja, pasrah. Padahal tidak demikian. Takdir dalam pandangan kita Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah yang senantiasa memadukan antara ikhtiar dengan ketetapan. Kita harus berikhtiar dulu. Maka ketika kita menggunakan helm di dalam berkendara, itu bagian daripada ikhtiar. Ketika kita membawa SIM atau surat, bagian daripada ikhtiar. Bayangkan, pakai sabuk pengaman, bagian daripada ikhtiar. Spion, tidak menggunakan knalpot racing, bagian daripada ikhtiar. Kita, kata Nabi SAW, bahwa orang muslim itu adalah orang yang tidak mengganggu atau orang yang tidak terganggu dari gangguan lisan dan tangannya. Ya kan, dari gangguan lisan saja kita dilarang, ya, apalagi gangguan tangannya. Bayangkan kalau knalpot racing, ya, bersuara keras di mana-mana, kan mengganggu, bising. Dan ini hati-hati, itu bukan bagian dari adab lalu lintas, bagian daripada lalu lintas, dan itu dosa. Cuma kan selama ini yang dianggap dosa itu adalah mencuri, yang dianggap dosa adalah zina, yang dianggap dosa itu adalah judi. Mohon maaf, Pak Dir. Ya, padahal mengganggu orang dengan suara bising itu juga adalah dosa. Isolasi lagi. Apalagi isolasi lagi kan. Butuh istirahat biar imunnya naik di tengah pandemi Covid ini. Bising lagi. Itu dia. Nah, jadi itulah makanya insya Allah mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, ya, buku Fiqhul Murur, ya, bukan surur, Fiqhul Murur, ya, ada buhu wadawabituhu ini bisa bisa terbit dengan baik, dan insya Allah nanti akan kita launching dan dilaunching oleh Pak Kapolda, insya Allah, ya Pak, di lantas bersama para tuan guru sepulau Lombok. Akan dilaunching lagi, insya Allah. Pak Dir, berarti ini akan dilaunching lagi setelah kemarin sudah didiskusikan bersama para tuan guru kita yang ada di sini. Jadi dibedah istilahnya kemarin. Dibedah, ya. Dibedah. Saya juga ikut menambahkan dari apa yang ada dalam buku tadi, bahwa memang fokus buku ini berbicara masalah kelalu lintasan, lebih khusus lagi tentang kecelakaan. Walaupun kita tahu bersama bahwa permasalahan lalu lintasan itu kompleks. Jadi selain ada pengguna jalan yakni manusia, terus kaitannya juga dengan kendaraan, sama jalan, terus lingkungan atau cuaca. Ini juga menentukan permasalahan lalu lintas, khususnya konteks kecelakaan. Hanya kita lebih banyak dan masuk di buku ini terkait dengan sikap dan perilaku manusianya dalam berkendara. Iya, manusianya seperti itu. Pak Dir, ini kan tuan guru ini juga termasuk orang yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia di Lombok Barat. Adakah ke depan keinginan Pak Dir sendiri untuk bagaimana kemudian membawa ini ke MUI dan ini semacam menjadi panduan bagi kita semua, dan atau diperbanyak ini? Ya, insya Allah kemarin pada saat forum grup diskusi sudah sempat ada inisiasi seperti itu, termasuk tuan guru Asanain juga menantang kita seluruhnya nih, para tuan guru, ayo kalau perlu kita ke Jakarta bareng. Kalau dulu pengalaman beliau juga dalam membuat buku sampai satu bus bersama para tuan guru, karena ini penting sekali. Ini bicara jalan, ini bicara kemaslahatan, dan saya merasa ini penting. Kenapa? Ya, untuk pemirsa Speak Up dimanapun berada, bahwa kecelakaan lalu lintas ini korban meninggal dunianya ini boleh dibilang di Indonesia sejajar dengan korban perang, korban penyakit yang mematikan, jantung dan kanker. Sementara kalau korban karena penyakit yang mematikan, mungkin keterbatasan teknologi pengobatan dan kondisi tubuh manusia yang memang sudah faal, sudah lemah. Tapi kalau kecelakaan ini, insya Allah dengan korban meninggal dunia ini bisa kita cegah dengan ikhtiar, dengan upaya, sehingga kalau kita patuh dan taat disiplin berlalu lintas, kita tidak berharap bahwa meninggal dunia atau luka berat, tapi meninggal dunia bisa menjadi luka berat bisa menjadi luka ringan itu bisa hilang, atau meninggal dunia tidak menjadi luka berat tidak menjadi luka ringan tidak menjadi luka karena mau pakai helm, menggunakan safety. Untuk mencegah itu yang mencegah dengan disiplin dan tertib berlalu lintas, dan juga itu bagian dari ibadah. Saya kira begitu fikih ini, buku fikih lalu lintas ini sudah rampung 100%, dan ada niatan untuk membawa ke MUI, dan ini akan
dinasionalisasi begitu, buku ini akan menasional, Pak Dir Ya, pasti akan menjadi salah satu perbincangan di tingkat nasional juga nanti. Tapi kita akan break dulu Pak Dir. Potong dulu, insya Allah. kita akan kembali sejedah pariwara berikutnya. Tetaplah bersama kami di Speak Up Podcast. Oke, masih bersama kami di Speak Up Podcast. Yang kembali ke Pak Dir. Pak Dir, berarti kalau sudah fix besok ini 100% buku ini mungkin akan dibawa ke nasional, akan di ya semacam mungkin pemaparan kembali di MUI, baru kemudian lolos screening itu tembus Mabes Polri gitu kan? Iya. Ceritanya ada ke sana. Sebelum itu Pak Kapolda juga minta mau diskusi dengan Tuan Guru Hasanin Juain juga sama para Tuan Guru lain sebelum ini dianggap final. Jadi proses ini nanti memerlukan polesan terakhir dari Pak Kapolda. Mudah-mudahan selesai itu apa yang tadi disampaikan. Insya Allah lancar, jalan sesuai rencana. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan keinginan. Kita doakan itu. Amin. Karena ini inisiatornya dari Polda NTB begitu ya. Siap. Saya ke Tuan Guru. Kalau tadi kita banyak bicara di sini kaitan bagaimana kemudian menyikapi masalah yang ada di lalu lintas kita, terutama ini persoalan takdir. Selain itu apa juga yang menjadi stressing point buku ini? Ya, jadi sebenarnya stressing point daripada buku ini adalah sekali lagi bagaimana kita hadir menjadi menjadi penyelesai masalah ya. Dalam satu pemutus ya? Pemutus. Jadi kita tidak ingin hadir menjadi pengobat, tetapi bagaimana menjadi pencegah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu kaidah usul fiqhnya ya. Artinya bahwa jangan dianggap enteng persoalan berkendara ini sehingga kemudian kita mengabaikan prinsip-prinsip keselamatan. Dan memang Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin. Dan dijelaskan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Nabi mengatakan la darara wa la dirar, jangan engkau membuat dirimu celaka. Maka karena ini perintah dari Nabi, maka kita wajib taati. Maka salah satu bentuk ketaatan, salah satu bentuk keimanan kita kepada agama ini adalah mengikuti perintah yang telah ditetapkan oleh Nabi. Maka oleh sebab itu dalam aksi berkeselamatan di jalan raya itu bagian daripada perintah agama, bukan sekedar bukan sekedar perintah daripada kepolisian, bukan sekedar perintah daripada pemerintah, tetapi ini adalah perintah agama. Bagaimana kita mampu menjaga, bahkan di dalam hadis yang cukup panjang, mohon izin sedikit untuk membacakan, iyakum wal julus 'ala turuqat faqalu ma lana buddun inma hiya majalisuna natahaddas fiha qala fa idza abaitum ila al majalis fa'tu at-tariqa haqqaha wa qalu ma haqqu at-tariq qala ghadul basar wa kaful ada wa radus salam wa amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dia bisa sama dengan seperti itu. Dia diartikan nanti saudara beliau ya. Nah, jadi tinggalkanlah oleh kalian duduk-duduk di jalan-jalan, menganggur maksudnya. Nabi sudah ingatkan jangan kamu menganggur ya. Maka para sahabat berkata, kami tidak bisa untuk tidak duduk-duduk di jalan-jalan karena di sanalah tempat kami berbincang-bincang. Ya, kan biasa. Jadi orang dulu sudah ada istilah pengangguran dari dulu di pinggir jalan ya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, jika kalian menolak untuk tidak duduk-duduk di sana, maka tunaikanlah hak jalan. Ya, hak jalan. Maka kemudian mereka berkata, apa hak jalan itu? Ma haqqut tariq ya Rasulullah. Apa hak jalan itu? Maka beliau menjawab, satu hak jalan itu adalah tundukkan pandanganmu, yakni qadul basar. Karena bisa jadi ada orang perempuan lewat yang bukan mahram kita, pakai motor kah atau jalan kaki, ya kan? Nah, itu kalau kita tidak tundukkan pandangan, mungkin kita bisa sweet-sweetin, mau muncul buaya darat di sana banyak Pak Hadir ya. Nah, itu. Maka di sini ini hak jalan, tundukkan pandangan. Yang kedua, singkirkan gangguan, ya. Singkirkan gangguan. Hambatan ya. yakni imatatul aza anit thoriq, yakni menghilangkan gangguan atau kerikil atau sesuatu yang akan mencelakakan manusia di jalan tersebut. Misalnya apa? Mungkin sepele yang namanya pelepah pisang atau kulit pisang. Kalau kita tidak
Ya, kalau kita tidak ambil itu, bisa orang terpeleset. Atau kerikil kecil, batu, yang mungkin kalau orang pakai kendaraan mungkin akan melewati itu akan terjatuh. Atau paku, bisa jadi bannya akan kempes karena baku. Nah, menghindarkan azab atau gangguan dari jalan itu pahalanya besar sekali. Tetapi justru sebaliknya, kalau kita menghadirkan gangguan, nyebar paku sana kemari, atau sengaja kita membuang sesuatu yang membuat orang celaka, itu justru juga dosanya sangat besar, ya kan? Nah, terakhir kata Rasulullah SAW itu adalah raddus salam, menjawab salam. Maka Nabi SAW mengatakan adab orang berkendara itu adalah yakni orang yang berjalan, orang yang di atas kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang besar mengucapkan salam kepada orang kecil. Orang yang banyak mengucapkan salam kepada orang yang sedikit. Nah, adab-adab yang seperti ini yang harus kita bumikan. Dan artinya pesan yang ingin disampaikan oleh hadis itu adalah bagaimana kita saling mendoakan dalam keselamatan. Saling mendoakan dalam keselamatan dan saling menjaga dan saling mengisi. Artinya bahwa kepolisian kita harus akui dan harus kita support. Ya, dalam hal ini adalah polisi lalu lintas. Mereka, mohon maaf, saya sendiri rasakan, apalagi beliau sebagai direktur lalu lintas, itu hampir boleh tidurnya lebih sedikit daripada istirahatnya, ya kan? Tidurnya lebih sedikit daripada berjaganya, ya. Artinya apa? Tidak mengenal waktu. Kapan beliau sidak ke polsek ini, polsek itu, ya kan? Kemudian apalagi namanya itu melakukan operasi, ya. Apalagi kemarin kita baru selesai saja melaksanakan operasi Rinjani keselamatan Rinjani 2021 dari tanggal 14 sampai tanggal 25. Itu kan membutuh energi yang ekstra. Nah, kalau kita masyarakat ini berpangku tangan hanya melihat itu hanya sekedar tugas polisi, kita juga berdosa. Maka tugas kita adalah membackup tugas-tugas kepolisian itu, dan itulah salah satu caranya ini. Ada salah satu caranya ini adalah menerbitkan buku ini untuk dipedobani dan dipelajari dan dipahami oleh masyarakat kita. Nah, siapa masyarakat kita yang akan bisa memahami, maka ke depan sebelum sampai ke arah itu, ini menjadi dorongan support kepada pemerintah untuk mulai membicarakan tentang keselamatan lalu lintas itu, mulai dari pendidikan anak usia dini, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan juga sampai perguruan tinggi. Jadi tidak boleh ada parsialisasi. Ya, kita mau katakan cukup anak KKN saja nanti untuk bicara tentang polisi lalu lintas, jangan. Atau cukup anak KKN untuk bicara tentang keselamatan, tidak. Dia harus dimulai dari spektrum yang paling kecil, yakni namanya pendidikan anak usia dini. Kenapa? Karena anak usia dini itu berdekatan dengan ibu-ibunya, ya kan? Dan ibu ini adalah influencer terbesar bagi anak-anak di dalam menerapkan keselamatan berlalu lintas. Bayangkan, sekarang kita sering lihat ibu-ibu sen kiri belok kanan, ya kan? Kenapa? Itu, ya kan? Sen kiri belok kanan. Kenapa? Karena pemahaman ibu-ibu tentang keselamatan lalu lintas itu dan rambu-rambunya, apalagi anak-anaknya. Nah, makanya dengan pendidikan di anak usia dini, insya Allah biasanya ibu-ibu itu akan tunduk kepada anaknya. Seperti itu, ya. Pak Dir, ada cita-cita ke depan tidak bahwa fikih lalu lintas ini menjadi modul pembelajaran kita, baik dari mungkin kalau di PAUD ya diterjemahkan dalam bahasa PAUD-nya begitu, tapi ini adalah menjadi satu rujukan. Terlebih nanti ini disebar di seluruh pondok pesantren, kemudian sekolah di universitas. Ada ke arah sananya tidak? Kalau melihat program-program dari Korlantas Polri, ini sebetulnya sudah pasti. Kenapa? Karena kita sudah melakukan kegiatan kerjasama Korlantas Polri dengan Kementerian Pendidikan, yang diteruskan ke level provinsi, kabupaten, kota. Program unggulannya itu yakni program diseminasi kurikulum dalam pelajaran PPKN, memasukkan pelajaran lalu lintas di tataran sekolah mulai tingkat SD, SMP, SMA, atau sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Iya, sampai perguruan tinggi. Nah, dari situ ini sisa nanti khusus dengan kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Bahkan kita di Indonesia juga mayoritas Muslim. Ini insya Allah bisa saja. Karena tadi apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Muharrar kan dari hadis yang tadi sudah disebutkan bahwa lalu lintas ini urat nadi kehidupan. Di situ ada penjaminan produktivitas kegiatan masyarakat ketika akses jalan itu hak dan kewajibannya
dilakukan, insya Allah manfaat jalan itu, tidak mudarat. Dari situ kalau kita sejajarkan dengan undang-undang lalu lintas supaya manfaat, supaya tidak mudarat, diatur mana yang diboleh, mana yang tidak, mana yang dilarang, mana yang diwajibkan. Kalau berbicara rambu itu ada petunjuk, ada himbauan, ada peringatan, ada larangan. Insya Allah kalau itu semua diikuti dan diketahui oleh masyarakat dalam kita memberikan edukasi, itulah namanya disiplin, tertib, sopan santun, dan etika berlalu lintas yang tadi dibahasakan oleh Tuan Guru Muharrar, adab. Oke. Seperti Adab itu. dalam berlalu lintas. Adab, ya, seperti itu. Insya Allah nanti kondisi optimis, Kamsel Tipcar lantas kondusif, kecelakaan lalu lintas bisa kita kendalikan, kita kurangi. Insya Allah fatalitas korban yang tadi saya sebutkan, kita masih sejajar dengan korban perang, korban penyakit yang mematikan, bisa jauh berkurang dan menyelamatkan aset bangsa. Generasi. Bahkan yang saya baca, Pak Dir, justru kebanyakan dari korban-korban yang ada kecelakaan lalu lintas ini adalah mereka yang usia produktif. Usia milenial ini. Jadi usia milenial yang menjadi aset ke depan bangsa hilang percuma dan sia-sia korban di jalan. Iya. Kalau nanti ini bisa kita selamatkan, insya Allah Nusa Tenggara Barat, Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu goalsnya ya. Siap. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya. Ya, jadi itu goalsnya juga tuh. Siap. Ini adalah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Betul. Jadi memang sekali lagi ini menangkap pesan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang ad-daruriyatul khams. Ada 5 keharusan yang harus dimiliki oleh manusia. Ada juga di sini. Ada di sini kita muat. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan hifzuddin. Bagaimana kita menjaga agama ini dengan perilaku kita. Jadi kita akan tercermin kalau oleh Tuan Guru Hasanen disebutkan bahwa kalau ingin lihat negara itu maju, lihatlah lalu lintasnya. Maka kalau ingin lihat ya agama seseorang itu baik, lihatlah bagaimana perilaku berkendaranya. Kan seperti itu. Jadi ini namanya hifzuddin. Kalau kita tidak bisa jaga agama kita dengan praktek berlalu lintas yang baik, maka lebih baik jadi ateis saja lah sekali-kali kan. Karena bahwa aturan lalu lintas itu merupakan ajaran agama. Karena itu merupakan ajaran agama. Jadi namanya cara kita menjaga agama. Dan agama itu mengatur semua ini. Jadi namanya hifzuddin. Yang kedua ada namanya hifzun nafas, yakni menjaga diri. Jadi kita tidak boleh mati sia-sia. Kita tidak boleh mati tidak bermakna. Tubuh atau nyawa atau jati diri orang Islam itu sangat mahal di sisi agama. Maka agama itu hadir untuk memberikan keselamatan, bukan kesengsaraan. Termasuk dalam perkara kita berkendara. Bagaimana kita kalaupun kita ada dapat musibah, tapi tadi masalahnya ya. Supaya musibah itu tergolong syahid. Itu yang kita ingin. Karena kita bukan tidak syahid. Iya, bukan kesyahid. Karena kita tidak inginkan ya. Kita tidak hendaki. Kalau kita mati syahid kan semua mendapatkan berkah. Yang namanya berkah kan ziyadatul khair alal khair, bertambahnya kebaikan atas kebaikan itu sendiri. Kalau kita mati syahid, apa contoh kebaikan? Jasa harja datang, berikan santunan. Kenapa jasa harja membayar santunan? Karena dilihat kelengkapannya lengkap, laporan polisinya lengkap. Oh dia meninggal, ternyata pakai SIM, ternyata lengkap semuanya, dibayar. Tidak boleh jasa harja tidak bayar kalau korban itu lengkap caranya meninggal dunia di atas jalan raya. Tapi kalau dia mati terus tidak bawa SIM, tidak pakai helm, terus tidak pakai seat belt misalnya, itu tidak boleh jasa harja untuk membayar. Bagaimana Pak Dir? Ya kurang lebihnya seperti itu. Ya, ada beberapa ketentuan untuk klaim dan ada ketentuan yang lain ya kan. Nah, itu namanya hifzun nafas. Yang ketiga ada namanya hifzun nasl, yakni bagaimana kita menjaga keturunan. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Pak Direktur bahwa kita laki-laki itu kan sebagai suami itu adalah tulang punggung. Maka seorang tulang punggung tidak boleh tidak menjaga dirinya dan keturunannya dia harus jaga itu, termasuk ketika dia pergi berkendara dia jangan pikirkan untuk dirinya saja, harus pikirkan anak dan istrinya yang menunggu di rumah. Siapa tahu juga ada lagi bonceng istri sama anaknya. Dan jangan kita boncengan banyak-banyak. Ini motornya 1, anaknya 6 dibonceng semuanya, itu juga tidak boleh. Kalau pakai mobil masuk. Nah itu kalau masih mobil masuk, itu pun tetap ada ketentuan dan ada aturan main yang sudah ditetapkan oleh kepolisian. Yang keempat adalah ada namanya hifzul mal.
Ya, ini bagaimana kita menjaga harta kita. Jadi kalau kita sudah mati, dan apalagi mati kita sia-sia atau apalagi kita tabrakan, itu kan pasti kita kan ganti rugi. Kita ganti rugi. Masa tiap hari kita mau ganti rugi saja kan? Karena persoalan yang kita hadapi sendiri. Tapi kalau kita sudah pakai alat kelengkapan yang lengkap, insya Allah itu tidak akan terjadi. Yang terakhir ada namanya hifzul fikr, yakni menjaga pikiran kita. Jadi menjaga otak. Jadi otak ini harus dilindungi. Cara pelindungan otak yang baik ya adalah dengan menggunakan helm. Kalau kita berkendara, tidak cukup pakai topi ini. Kalau topi, walau memang tidak akan pecah kalau diadu dengan tembok, Pak, ya, Pak Direktur. Ya kan? Tapi kalau sama aspal pecah, kepala kita pecah. Makanya helm itu adalah alat pelindung diri atau disebut dengan APD. Terutama helmnya SNI. Terutama standar SNI. Nah, itu loh, ya. Maka oleh sebab itu prinsip dasar yang 5 menurut Imam Al-Ghazali ini harus terlembaga pada diri setiap muslim, ya. Jangan dianggap ibadah itu ya salat. Memang itu ansih, salat itu pasti itu adalah yang paling mahdoh, yang paling utama. Sebab kalau tidak bagus salat kita, maka ibadah yang lain tidak akan mengikuti. Nah, jadi kalau ada masyarakat kita yang masih suka melanggar di jalan raya, tidak memperhatikan kaedah-kaedah berlalu lintas, berarti mohon maaf, sholatnya masih patut dipertanyakan. Oke. Saya kira itu ya. Karena ini ibadah ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh. Ya. Pak Dir, di segmen terakhir ini, karena ini pertanyaan terakhir, apa yang Pak Dir ingin stressing dan sampaikan poin pentingnya pada masyarakat kita sebagai closing statement-nya? Ya, untuk jangka waktu singkat, khususnya para pengguna jalan di Nusa Tenggara Barat, bahwa kita berupaya, berusaha untuk hidup ini lebih mulia, lebih bermartabat dengan kita disiplin dan tertib lalu lintas. Kalau kendaraan kita kurang laik jalan, perbaiki dulu keluar. Kemudian kalau kita berkendara dua, gunakan helm yang berstandar I dan SNI, yakinkan klik. Gunakan safety belt. Jangan menggunakan HP saat berkendara, jangan melawan arus. Insya Allah cara praktis ini di jalan bisa secara cepat menurunkan angka kecelakaan yang tadi saya sampaikan, bahwa aset usia milenial ini harus kita jaga, jangan sampai menjadi korban sia-sia. Mudah-mudahan kesadaran disiplin tertib lalu lintas bukan karena takut sama polisi, bukan takut karena ditilang, bukan takut karena ada sweeping, tapi saya disiplin, saya tertib, saya beretika dan sopan santun berlalu lintas demi keselamatan, karena keselamatan merupakan kebutuhan dan menjadi budaya hidup tertinggi, hukum tertinggi juga sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih Pak Dir atas sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Bisa itu dia perbincangan kami bersama dua narasumber kami, Pak Dirlantas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Nopiala Esika, dan kemudian ada TGM, Tuan Guru Muda Muharrar Iqbal yang sudah membedah buku Fikih Lalu Lintas. Dan kita berharap tentu Fikih Lalu Lintas ini nanti akan menjadi semacam rujukan bersama bagi kita semua, terutama bagi umat muslim di seluruh Indonesia, bahkan tidak terbatas hanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan itu kita berharap MUI kemudian sebagai garda terdepan dalam hal keagamaan ini merespon secara cepat untuk kemudian memang merekomendasikan ini menjadi salah satu silabus baik di tingkat PAUD, SD, SMP, Sanawiyah, Aliyah, bahkan sampai perguruan tinggi, sehingga angka kecelakaan lalu lintas bisa kita tekan, bahkan mungkin kita ingin zerokan Pak Dirlantas. Sampai ketemu di Speak Up minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.